Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan yaitu program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita telah sampai kepada fikih salat hari raya. Kita masuk kepada pertemuan ke-36, yaitu tentang masalah seputar ma yustahabbu yaumal id, yaitu hal-hal yang dianjurkan ketika seseorang hendak melaksanakan salat id. Yang pertama adalah al-irtisalu, itu mandi. Ya, mandi ya jemaah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Ali radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila 'anil ghusli. Ya, bahwasanya dari Ali bahwa ia pernah ditanya tentang masalah mandi. Faqala, maka dia berkata, yaumul jumu'ah, ya, dianjurkan mandi pada hari Jumat, wa yaumu Arafah, dan juga dianjurkan mandi pada hari Arafah, wa yaumul fitri wa yaumul adha, dan mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi kita disunahkan untuk mandi, yaitu memang mandi untuk melaksanakan salat Id. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lubsu ahsanit thiyab, yaitu hendaknya kita menggunakan pakaian yang terbaik. Jadi boleh ya pakai baju baru. Ya, jadi pakaian baju barunya tidak usah dipakai setelah sholat. Kalau bisa pas waktu sholat itu pakai baju baru. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Ya, an Ibni Abbasin qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal 'idi burdatan hamra'a. Yaitu kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kain ganggang. Ya, kain ganggang itu adalah kain yang yang bagus. Ya, yang terbuat dari Yaman pada hari raya Id, dan kain tersebut berwarna merah. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang terbaik ketika Idul Fitri. Ya, jadi kita diperintahkan untuk apa? Memakai pakaian yang terbaik. Ya, baik itu pakaian yang baru atau pakaian yang memang kita khususkan untuk salat Id. Ya, meskipun tahun lalu telah kita pakai, setelah itu kita simpan, maka tidak masalah. Yang penting adalah kita menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruji. Kemudian yang ketiga ini adalah kita dianjurkan untuk makan sebelum berangkat melaksanakan salat Id. Ya, jadi kita makan dulu jemaah. Ya, pada salat Id. Ya, sebelum keluar melaksanakan salat Id. Dalilnya adalah an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, yaitu apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidaklah berangkat ke tanah lapang. Maksudnya apa? Untuk melaksanakan salat Id, Nabi tidaklah berangkat pada hari Idul Fitri sebelum sarapan. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat itu makan dulu kalau misalkan salat Id. Ya, sampai beliau makan beberapa buah daripada buah kurma. Ya, ini
dianjurkan. Jadi kalau salat Id maka makan dulu kita. Kemudian yang keempat, takhirul akli yaumal adha hatta yakula min udhiyatih. Nah, ini sunnahnya. Jadi kalau misalkan salat Idul Adha, kebalikannya, yaitu apa? Mengakhirkan makan. Artinya pada pagi hari dia tidak usah makan dulu ketika Idul Adha sampai dia memakan hewan sembelihannya. Ya, ini bagi mereka yang memiliki sembelihan kurban. Ya, kalau yang tidak juga tidak masalah. Maksudnya apa? Dia tetap mengamalkan hadis ini. An Abi Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama. Ya, bahwasanya disebutkan dari Abu Buraidah, dia menyebutkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Idul Adha, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada Idul Fitri, maksudnya Nabi tidak keluar pada Idul Fitri kecuali setelah makan. Wala yat'amu yauman nahr hatta yadhbaha, dan Nabi tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau menyembelih. Ya, ini artinya adalah kalau misalkan salat Idul Adha kita makannya kita akhirkan. Ini adalah sunnah-sunnah jamaah yang harus kita perhatikan, yang mana kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ya, kemudian yang kelima adalah mukhalafatut thariq, yaitu apa? Hendaknya seseorang itu menyelisihi jalan yang dia lalui. Maksudnya apa? Melewati jalan yang berbeda. Ya, kalau berangkat jalannya misalkan di simpang 3 pertigaan, maka nanti kalau pulang maka lewat perempatan. Nah, ini maksudnya. Jadi apa? Melewati jalan yang berbeda. Nah, ini coba kita amalkan. Ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa tariqa. Ya, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, apabila hari raya maka beliau melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Ya, perginya berbeda jalannya perginya dengan jalan yang berbeda pada pulangnya. Nah, ini terkadang banyak di antara kaum muslimin tidak mengamalkannya, dan bahwasanya Rasulullah melakukannya. Kemudian yang keenam adalah at-takbiru fi ayyamil aidain, yaitu bertakbir pada 2 hari raya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Walituqlimul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, maksudnya apa? Bilangan puasa, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takbir pada hari kurban, yaitu berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 203, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ya, maka sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ya ayat 37, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Yaitu yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah Allah telah menundukkan untuk kalian, ya supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa hal amalan yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya ketika bertepatan pada Yaumul Id, yaitu pada hari raya, baik itu salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mandi. Ya, kita dianjurkan untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik, dan ini berlaku untuk laki-laki atau wanita. Ya, dan yang ketiga adalah kalau seandainya salat Idul Fitri
maka kita makan terlebih dahulu sebelum keluar melaksanakan sholat Id. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi memakan dengan beberapa kurma. Ya, kemudian yang keempat, kalau seandainya itu bertepatan pada Idul Adha, maka kita yaitu mengakhirkan makannya dan kita tidak makan sampai setelah disembelihnya kurban tersebut. Dan yang kelima adalah menyelisihi jalan ketika pulang dan pergi. Maksudnya apa? Nabi SAW ketika melaksanakan salat Id, maka Nabi berangkat dan pulang itu jalannya berbeda, tidak sama. Kemudian yang keenam adalah kita diperintahkan untuk bertakbir. Ya, jadi diusahakan dari rumah kita ke tempat salat kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengagungkan Allah Azza wa Jal, ya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, ya, demikianlah pembahasan kita kali ini, dan ini adalah penutup daripada pembahasan tentang masalah fikih salat hari raya. Jadi artinya ya pembahasan ini sudah selesai kita bahas secara umum. Ya, dan kita telah mengilmui yang berkaitan dengan masalah salat Idul Fitri. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan, dan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita pada bulan Syawal. Kita juga ikut yaitu merayakan hari-hari kemenangan setelah 30 hari menjalankan ibadah puasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jal membimbing kita untuk selalu melakukan amalan ketaatan, amalan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Ya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah besok kita masuk kepada yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ya, kita akan masuk membahas tentang masalah zakat fitrah, karena rangkaiannya adalah bahwasanya wajib bagi setiap yang bernyawa untuk menunaikan zakat fitrah. Ya, dan zakat fitrah itu yang berhak menerimanya itu sebagian ulama ya khilaf, tapi yang paling rajih adalah dua golongan, yaitu orang yang miskin dan fakir. Ya, orang yang miskin dan yang fakir, termasuk juga bagi mereka yang mengurus dalam masalah ini. Ya, nah terkadang keliru sebagian yang mereka panitia yang menyalurkan zakat fitrah, mereka memberi yaitu siapa? Orang-orang kaya. Meskipun orang kaya itu adalah pengurus masjid, ini tidak boleh nih. Ya, meskipun ada orang yang pengurus masjid, ya, Anda kaya, ya jangan dikasih zakat fitrah tersebut, dan itu adalah untuk orang miskin dan orang yang fakir. Ya, dan sebagian di tengah-tengah masyarakat kita prakteknya seperti itu. Ya, naam. Dan berbeda jamaah antara zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal itu ya maka yang berhak 7 asnaf, ya 7 golongan yang diperbolehkan. Ya, nah nanti insyaallah akan kita bahas pada yaitu pada sesi yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir daripada yaitu program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Maka setelah dengan zakat fitrah, maka selesai pembahasan kita tentang masalah bekal menyambut bulan Ramadan. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.